Di situ saya bilang sama suami saya, ini bukan cancer. Karena saya sudah mempelajari gitu, bukan saya sok pintar atau apa gitu ya. Karena saya udah dalam kondisi keputusasaan sebenarnya. Dan itu lumayan lama ya operasinya. Mungkin saya kan nggak sadar. 298 kasus yang sudah kita lakukan. Jadi itu teknologinya memang luar biasa. Pada intinya HIFU itu menggunakan energi USG yang diintensifkan, disatukan, difokuskan, kemudian target untuk penanganan mioma dan adenomiosis. Saya sama suami pernah cek reproduksi saya di 2 dokter yang berbeda, dan 2 dokter tersebut mengatakan, oh bagus gitu. Bahkan ada 1 dokter mengatakan, wah rahimnya bagus ya gitu. Jadi saya kan bahagia sekali kan, wow gitu kan, 39 aja bagus gitu kan. Saya mikir 39 baik-baik saja, kok 46 ada adenomiosis sebesar 7 cm. Berarti salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak. Balik lagi di Ngobrolin Hidup. Dan kali ini episodenya bukan ekstra spesial, tapi ekstra spesial. Karena tamunya ada 2. Ada Dr. Sigit Pramono, spesialis kandungan. Dan ada gelar tambahnya Franz Koch. Betul ya dok? Apa kabar, Ya, dok? betul. Senang sekali ketemu Dr. Sigit Terima lagi. Terima kasih Mas Ali atas waktunya. Yang terima kasih banyak sudah meluangkan waktu datang ke sini. Dan ada Mbak Yani. Mbak Yani adalah mantan pasien mioma Geburt, betul ya? Apa kabar Mbak Yani? Thank you sudah meluangkan waktu juga datang ke sini. Ini teman-teman, ini ceritanya dibilang kebetulan, kayaknya enggak, saya nggak percaya sama kebetulan, tapi karena Dr. Sigit dulu yang membersamai saya dan istri saya dan Afaf dari proses awal. Setelah hampir 7 tahun kita menikah, akhirnya setelah datang ke dokter dengan izin Tuhan melalui bantuan dari dokter dan teman-teman di Abdi Waluyo juga, akhirnya berproses melewati ini itu sampai akhirnya istri saya alhamdulillah berhasil hamil, dan tahu-tahu muncul kembar 3 dan alhamdulillah sehat sekarang umur 3,5 tahun. Tadi habis ketemu ya dok ya? Ya. Alhamdulillah sempat mampir ke sini. Jadi setelah itu ya alhamdulillah kita tetap komunikasi, dan 2 tahun yang lalu ya ketika di Abdi Waluyo baru masang alat baru yang saya pikir kayak punya NASA, itu yang besar sekali. Ya, betul Mas Ali, betul. HIFU itu ya, buat betul, apa? Betul. Buat ablasi mioma. Ablasi mioma. Waktu itu kita rekaman proses di sebelah alat itu, teman-teman bisa cari, ada rekamannya juga, kita podcast di situ. Dan itu 2 tahun lalu, dan alat itu relatif baru dipasang. Betul. Dan kemarin habis liburan Natal tahun baru komunikasi, terus pas saya juga tanya gimana tuh alatnya, dan sekarang sudah hampir 300 kalau nggak salah, betul? 300 pasien dok? Betul Mas Ali, tepatnya 298 kasus yang sudah kita lakukan. Jadi itu teknologinya memang luar biasa. Pada intinya HIFU itu menggunakan energi USG yang diintensifkan, disatukan, difokuskan, kemudian target untuk penanganan mioma dan adenomiosis. Sebetulnya alat ini juga bisa digunakan untuk kasus-kasus kanker lainnya. Contohnya seperti kanker liver, kanker pankreas, kanker ginjal, kanker tulang, dan tanpa pembedahan. Ya, jadi kita senang bahwa Rumah Sakit Abdi Waluyo itu bisa menyediakan satu-satunya alat di Indonesia yang bisa melakukan terapi untuk yang kondisi jinak, mioma dan adenomiosis tanpa pembedahan. Dan sampai dengan hari ini kita di Januari 2026 ya. Betul, Ini di Indonesia satu-satunya yang punya alat HIFU ini masih yang operasional masih di Abdi Waluyo ya, di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Betul Mas Ali. Dan kemudian waktu saya tanya setelah udah hampir 300, dan kemudian salah satu di antara begitu banyak, saya mau menyebutnya kisah, kok kayaknya bukan kisah tapi contoh penerapan gitu ya. Waktu itu sama Mbak Yani ini, Mbak Yani
sempat mengalami mioma Geburt itu mioma yang Langka. yang sangat yang langka, yang cukup besar gitu ya, atau sangat besar, bukan cukup besar Ya, lagi 18 cm karena. 18 cm. Boleh cerita sedikit nggak Mbak Yani sampai sebelum akhirnya beririsan perjalanannya dengan Dokter Sigit dan teman-teman di Abdi Waluyo? Ya, jadi saya waktu tahun ini saya usia 50, tapi waktu usia 46 tahun itu tiba-tiba saya mengalami siklus menstruasi itu yang agak berbeda dari biasanya. Jadi saya konsul ke dokter di satu rumah sakit, ternyata dokter mengatakan, oh ini adenomiosis. Ketika saya lihat memang tidak ada batas. Jadi kemungkinan besar memang adenomiosis. 7 cm. Adenomiosis ini adalah mungkin buat kita yang awam-awam nih, gitu. Adalah ada penebalan. Saya sempat baca sedikit sih, Ya, penebalan di rahim, tapi penebalan sikap bentuknya merata gitu, betul ya? Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, itu sekitar 7 cm waktu itu. Lalu dokter menganjurkan untuk histerektomi, karena kan itu kan susah untuk diangkat, karena kan nggak ada batas. Histerektomi ini angkat rahim. Ya, nah terus saya pikir, oh ini kan gejalanya ringan, udah biarkan saja lah gitu. Itu usia 46. Lalu usia 48 tiba-tiba kok gejalanya berat sekali. Jadi pendarahannya itu deras sekali, saya berulang kali pingsan, dan darah yang kemarin itu bisa sebesar ini, itu bentuknya gumpalan seperti hati sapi. Keluar seperti itu tuh bisa sampai berjam-jam, berhari-hari. Jadi saya sempat mengalami berkali-kali tidur di kamar mandi, berbaring di kamar mandi, karena kan nggak kuat. Udah nggak kuat, udah lemes sekali gitu loh. Jadi saya tiduran aja di kamar mandi, keluar terus gitu, dijagain suami saya waktu itu. Sampai akhirnya ya udah saya ke rumah sakit lagi kan. Rumah sakit dicek, lalu ternyata dinyatakan mioma. Gitu, mioma ukurannya 10 cm. Saya masih bertahan karena waktu itu kembali lagi solusinya satu, histerektomi. Ya saya berjuang lah gimana caranya saya mempertahankan. Lalu di perjalanan seperti itu kambuh terus kan, seperti aduh gimana ini gitu. Satu hari saya mengalami, saya kok ini seperti bertangkai gitu loh. Bertangkai kok tersentuh sama tangan saya sendiri. Teraba oleh tangan saya sendiri gitu loh. Miomanya ini Teraba, sampai karena kan bertangkai. Sampai bertangkai. Iya. Sebelumnya kalau Geburt itu pasti bertangkai. Oke. Jadi dia bertangkai, tersentuh sama tangan saya sendiri, saya tarik. Karena saya mikir nggak ada dokter manapun yang mau nerima saya. Jadi saya sudah berkali-kali rumah sakit, berkali-kali dokter. Nggak ada yang ketemu frekuensinya bahwa tolong bantu saya, sembuhkan saya tanpa histerektomi gitu loh. Jadi saya tarik sendiri, ternyata darahnya banyak. Wah, saya udah seperti mau meninggal rasanya gitu. Terus saya dilarikan lagi sama suami ke rumah sakit. Ternyata 13,5. 13,5, kembali dokternya, udah ini harus kayak ganti-ganti dokter tuh. Saya ganti-ganti. Ini nggak bisa, ini harus histerektomi gitu. Dokternya bilang seperti itu. Saya kondisi waktu itu juga retensi urin. Mengalami retensi urin. Jadi kaitan sama karena tadi tertahan, ya, mungkin tertutup dengan oleh mioma yang sudah bertangkai ini. Iya, mungkin tertutup ya. Jadi saya retensi urin, lalu dipasangi kateter, ditolong. Karena perut saya juga udah mulai agak melendung, membengkak karena ya airnya itu tertahan kan, urinnya itu tertahan. Terus setelah itu saya dirawat, lalu dokter mengatakan waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 saya lupa pagi, dokter bilang ibu harus tanda tangan untuk histerektomi dan nanti ditangani juga oleh dokter onkologi karena ini dicurigai kanker gitu loh. Lalu dokternya bilang sebelum jam makan siang harus sudah ada keputusan. Itu jam 9-an atau 10, waduh saya bilang berarti jam 12. Di situ saya bilang sama suami saya, ini bukan cancer. Karena saya sudah mempelajari gitu, bukan saya sok pintar atau apa gitu ya. Karena saya udah dalam kondisi keputusasaan sebenarnya, tapi saya tidak mau putus asa. Jadi saya baca, belajar gitu loh. Jadi saya meyakini betul ini mioma Geburt. Saya bilang sama suami saya, ini mioma Geburt, ini bisa disembuhkan dengan histeroskopi. Gitu loh, saya yakin sekali gitu loh. Makanya saya kan sempat tarik sendiri gitu. Karena saya meyakini gitu loh. Nah akhirnya tiba-tiba dokternya
bilang nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Jadi ya udah dok, kalau nggak bisa saya pulang aja, karena saya nggak mau angkat rahim kan. Terus dokternya bilang ya sudah, kalau mau pulang aja. Lalu dibuka, perawatnya langsung dibuka retensi kateternya. Saya pulang dalam kondisi saya tidak bisa pipis, retensi urin. Mbak, saya tanya sebentar ya. Jadi dua hal. Pertama, Mbak ini sempat bilang juga sama dokter yang waktu itu gitu ya, di rumah sakit itu. Ini mungkin nggak sih, ini menurut saya ini mioma Gabor, dan ada reaksi atau respon dari dia gitu apa enggak? Ya itu dokter bilang kemungkinan cancer gitu, CA. Jadi meskipun Mbak ini sudah bilang ini mungkin nggak sih, jangan-jangan ini mioma Gabor gitu. Enggak percaya, Jadi karena sudah disampaikan, padahal saya tapi sudah masih patologi gitu. 2 kali. Dan Sudah patologi 2 kali, lab menyatakan ini mioma submukosa waktu itu. Dan ketika dibilang possibility cancer berarti biopsi juga atau? Enggak, waktu itu cuma dikatakan karena dicurigai CA, saya harus ditangani juga oleh dokter onkologi gitu. Dan harus saat itu juga tanda tangan gitu. Ya sebenarnya saya sih meyakini sekali bahwa seluruh dokter itu punya satu kebaikan untuk menyelamatkan pasiennya. Saya yakin. Cuman karena saya punya keinginan yang berbeda, itu kan jadi saya nggak bisa patuh gitu loh. Dan itu hak Mbak Yani juga gitu ya, artinya ya. Dan itu kemudian akhirnya pulang dari rumah sakit. Dalam kondisi saya retensi urin. Perut saya bengkak. Itu bisa bertahan berapa lama ya? Itu nggak bisa pipis sama sekali? Sama sekali. Itu jadi saya langsung keliling cari-cari. Berapa lama menahan seperti itu tuh? Dan berapa lama? Saya nggak tahu tuh. Berapa jam saya lupa. Dari siang kok. Siang saya udah sampai akhirnya sekitar 9:30 atau jam 10 malam saya dibantu oleh rumah sakit. Satu rumah sakit. Karena waktu itu kan saya cari-cari itu banyak sih sebenarnya yang mau menolong ya, kayak ada bidan saya datangi, tapi nggak ada stok kateter. Lalu ke satu rumah sakit lagi, kateternya nggak sesuai ukurannya katanya gitu. Terus ada satu rumah sakit, aduh Pak, ke suami saya bilang, bednya full, memang benar bed pasiennya full sekali. Sampai suami saya bilang, aduh apa di mobil gitu. Karena dia udah tahu saya udah, aduh nggak kuat, sakit gitu kan sakit sekali itu, sakit sekali. Akhirnya ya udah, karena memang nggak ada kan, perawat bilang, oh di mobil nggak mungkin, ya memang nggak mungkin kan, menyalahi aturan takutnya kan. Jadi akhirnya Tuhan membimbing saya sampai di rumah sakit umum daerah Kota Tangerang. Saya sengaja sebut karena ini rumah sakit yang menolong saya juga salah satunya ya. Disitulah sekitar 9:30 malam saya langsung dipasangi kateter. Langsung penuh kantong urinnya. Di situ saya terima kasih Tuhan, saya pikir gitu. Masih ada yang akhirnya menolong saya gitu. Oke. Saya ini awamnya saya ya tadi nih. Saya tadi mikir karena nggak bisa pipis karena tertutup, malah bukan terhambat lagi, tertutup gitu kan oleh miomanya tadi itu. Terus pikir apa harus sembuh dulu, tapi kan ya kan bisa kateter ya. Baru nyadar. Jadi tapi nyari tempat untuk kateternya ini akhirnya butuh waktu sampai malam gitu. Iya. Iya. Dan satu pertanyaan lagi nih, mohon maaf ya ini kalau misalnya agak sensitif. Bayangan saya nih, kalau salah tolong dikoreksi juga. Di umur Mbak Yani waktu itu berarti udah 48, berarti itu kan setelah jalan 2 tahun. 48. Nah, bayangan saya tuh ada kawan atau keluarga atau apa yang mungkin yang bilang ya kalau emang harus diangkat, emang kenapa gitu, kenapa nggak diangkat aja gitu, ada omongan-omongan gitu bayangan saya nggak tahu. Banyak. Dan tapi somehow Mbak ini memutuskan untuk nggak mau mengangkat rahim itu, boleh diceritakan nggak di balik keputusan itu? Jadi saya sadar betul betapa saya harus bersyukur pada Allah betapa banyak orang yang menyayangi saya, mengkhawatirkan saya gitu. Jadi ayo angkat rahim saja, udah sembuh setelah itu gitu. Berarti kan mereka sangat menyayangi saya, termasuk para dokter di rumah sakit lain gitu ya. Cuma saya kenapa memutuskan seperti itu di usia 39 tahun, saya sama suami pernah cek sayanya ya, cek reproduksi saya.
di 2 dokter yang berbeda dan 2 dokter tersebut mengatakan, oh bagus gitu. Bahkan ada 1 dokter mengatakan, wah rahimnya bagus ya gitu. Jadi saya kan bahagia sekali kan, wow gitu kan, 39 aja bagus gitu kan. Lalu saya mikir 39 baik-baik saja kok 46 ada adenomiosis sebesar 7 cm. Berarti salah saya. Salah saya mengatur pola makan, pola hidup, pola pikir, mungkin seperti itu. Jadi saya pikir saya harus bertanggung jawab gitu sama Allah. Allah udah kasih rahim yang sehat, kok saya nggak jaga? Gitu. Jadi itu yang pertimbangan saya bahwa saya harus bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang angkat rahim itu tidak bertanggung jawab ya, enggak, sama sekali tidak. Jadi saya sangat menghargai dan menghormati apapun yang orang putuskan untuk keselamatan mereka gitu loh. Jadi keselamatan masing-masing orang kan itu haknya orang. Apalagi namanya rahim itu kan dipinjamkan Allah buat saya pribadi, juga buat orang lain secara pribadi, bukan untuk rame-rame. Jadi saya sangat menghormati. Cuma karena saya punya pikiran sendiri, jadi saya berjuang. Saya jadi baca lah, sempat puasa 20 jam per hari. Itu 1 hari itu hanya 4 jam saya punya waktu untuk makan. Itu sempat ada perawat juga bilang, aduh Bu, kok 20 jam gitu puasa gitu loh. Saya muslim aja cuman berapa jam gitu. Tapi ya saya berjuang untuk mematikan sel tumor jinak ini gitu loh. Jadi saya eksperimen dengan tubuh saya gitu loh. Sambil menunggu, bukan berarti saya tidak butuh dokter loh. Ya, kadang-kadang ada yang soal, oh sok pinter misalnya, nggak butuh dokter apa gitu, enggak. Tapi saya, karena saya belum menemukan dokter yang siap menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyembuhkan saya dengan cara gitu, dengan cara yang tanpa histerektomi. Jadi saya harus berjuang untuk menyembuhkan, setidaknya lah, meringankan gejala dengan segala macam pola makan, pola istirahat, semua gitu loh. Jadi makan saya detil ya. Jadi part of perjuangannya sambil tetap berjuang untuk mencari pendekatan yang bisa menyembuhkan, paling tidak mengurangi gejala-gejala kita dengan memperbaiki pola hidup, pola semuanya lah, pola pikir, saya meditasi, udah semua deh pokoknya. Saya menenangkan hati, gimana saya happy gitu, walaupun wah darah kayak apa, happy gitu. Waduh, berat nih, bener-bener berat sekali waktu itu. Dan sampai akhirnya terhubung ke Abdi Waluyo dan kemudian ke itu saya baca. Gimana tuh? Saya baca artikel. Ada HIFU gitu, HIFU, FU, apa ini gitu. Saya pikir apa? Saya baca-baca, wah berarti ini bisa dong mematikan sel tumor tanpa pembedahan gitu loh. Ya udah, tapi waktu itu saya sempat berkecil hati ya, saya bilang sama suami saya, tapi kita hidup sangat sederhana gitu loh. Apakah uangnya cukup? Sedih waktu itu saya. Tapi suami saya bilang, udah percaya saja Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti sediakan gitu. Akhirnya kita aduh saya sedih. Maaf. Saya akhirnya ke RSAW, ketemu dengan dokter Sigit. Di situ saya coba katakan, sempat saya mengatakan sama Sigit, dokter kalau dana kami nggak cukup, udah saya histerektomi aja cari BPJS. Saya bilang gitu, karena saya benar-benar saya khawatir gitu ya dengan dananya. Tapi dokter Sigit bilang, udah ini bisa nih gini gitu kan. Dokter Sigit bilang, nanti saya bantu gitu. Benar-benar saya luar biasa, saya sangat bersyukur. Bagi saya dokter Sigit ini seperti malaikat tanpa sayap. Membantu saya, menolong saya. Saya sama suami itu seringkali menangis terharu. Bukan menangis sedih, tapi menangis terharu. Dibantu segalanya. Benar-benar segalanya gitu loh. Akhirnya ya udah, saya lakukan FUA itu, tindakan FUA. Kalau tadi sangat membantu itu, saya juga lihat, saya bersaksi juga dok. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Terima kasih loh. Dan saya yakin bukan cuma saya begitu banyak orang gitu. Ya pasti. Bahkan waktu kita pertama kali bikin podcast itu banyak yang komen juga yang menyampaikan hal yang sama juga. Bahkan istri saya dulu waktu pas hamil kan di tengah-tengah kehamilan sempat kena COVID. Nah, sampai akhirnya itu udah bulan ke-6 kalau nggak salah ya. Ya betul, 7 bulan. 6 atau 7 ya. Ya betul. Terus akhirnya ditaruh di bangsal itu, walaupun alhamdulillah pas lagi kosong. Dan saya juga COVID, kemudian kita berdua. Saya juga COVID juga, saya nggak bergerak. Jadi kita komunikasinya kayak Tarzan, kayak komunikasi
udah nggak bisa ngomong tenggorokan. Tetapi yang saya ingat waktu itu, Dokter Sigit akhirnya pas visit masuk pakai pakaian hazmat itu kayak astronot itu. Kan pakai pakaian astronot itu kan nggak kelihatan ini siapa gitu, udah pakaiannya full, pakai masker gitu. Tapi itu istri saya tuh langsung tahu, dari itu langsung istri saya jadi lebih tenang. Gitu. So saya rasa betul ya, alhamdulillah saya juga terima kasih banyak ke Dokter Sigit juga, dan dengan ketulusan dokter dalam berusaha membantu, bahkan tadi nyebutnya bukan pasien tapi keluarga lah gitu ya. Nah, itu gimana jadi cerita waktu pertama kali Mbak Yani datang itu? Betul, memang dari ceritanya Ibu Yani memang luar biasa. Memang kita mioma gebut itu jarang, dan ukurannya yang ada pada tubuh rahim Ibu Yani itu amazing, memang luar biasa. Kita lakukan MRI ulang, kita evaluasi, ukurannya itu 18 kali 13 cm. Jadi itu pertumbuhan yang luar biasa, makanya tidak mengherankan kalau untuk beberapa klinikus dianggap kanker, harus operasi situ, ditambah sudah beberapa kali retensi urin. Saya bisa bayangkan betapa sakitnya, sudah ada mioma, perdarahan, kontraksi, ditambah kontraksi kandung kemih, yang pada saat tengah malam kita lakukan kateterisasi, itu kita dapatkan 3 liter. 3 liter cairan pada kandung kemih Ibu Yani. Jadi bisa saya bayangkan bahwa walaupun bisa kita tanganin miomanya, yang saya takutkan itu fungsi dari pipisnya Ibu Yani mungkin tidak bisa kembali. Karena ternyata sudah beberapa kali retensi urin. Dan makin dia retensi, makin distensi, otot pipis itu akan makin rusak ya. Samalah kayak otot-otot pada tubuh kita yang lainnya. Contohnya jantung. Kalau sudah terjadi pembekakan jantung, kita istilahnya kardiomiopati, belum tentu bisa kembali. Saya rasa memang kekuatan tubuh Ibu Yani, kekuatan tubuh, dan ya dilindungi oleh kita semua, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Memang amazing. Karena yakin penuh bahwa Ibu Yani itu akan sembuh total dari dirinya sendiri. Jadi saat itulah kita lakukan evaluasi ulang. Dari dokter jaga kita pun itu sudah dianggap kanker. Karena biasanya kita dapatkan perutnya itu sudah sebesar 9 bulan. Karena retensi urin. Biasanya itu kan kita dapatkan memang kasus kanker ovarium ya. Jadi habis itu juga HB-nya rendah. Jadi ciri khas memang. Makanya tidak mengherankan untuk beberapa klinikus dianggap sebagai kanker. Walaupun kalau kita evaluasi dari pemeriksaan di tempat lain itu sudah jelas itu mioma, memang itu anemia karena kehilangan darah, bukan anemia yang disebabkan oleh kasus kronik seperti kanker. Karena parameter darah lainnya itu masih bagus, kecuali HB. Biasanya kalau kita dapatkan pada kasus keganasan kan terdapat malnutrisi, albumin rendah, kemudian fungsi liver terganggu, fungsi ginjal. Karena kalau sudah besar gitu kan terdapat metastase. Tapi kalau kita lihat aneh, perutnya besar sekali, kemudian kok cuma HB-nya saja yang rendah, yang lainnya bagus. Makanya saya yakin memang tubuhnya Ibu Yani itu luar biasa. Dengan keyakinan itulah saya berharap bahwa semua fungsi organ tubuhnya itu akan kembali normal. Oleh karena itu pada saat tengah malam saya dapat laporan, kita senang bahwa Ibu Yani walaupun sudah diperiksa beberapa kali, sudah di CT scan, di MRI, di tempat-tempat rumah sakit lain itu tetap setuju untuk kita evaluasi ulang lagi. Karena kita ingin yakin pun dari diri saya bahwa memang tidak ada faktor keganasan. Kita lakukan kateterisasi, jadi kita drenase, terdapat beberapa liter, paling tidak itu 3 liter. Dan luar biasa sesudahnya itu memang kandung pipisnya itu langsung kempes. Biasanya kalau udah terjadi kerusakan dia itu nggak bisa langsung kempes ya. Ini seperti kayak ukuran normal. Sesudah kita drenase, luar biasa. Kemudian kita evaluasi MRI yang kita lakukan di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Sempat saya bicara diskusi dengan dokter radiologi kita bahwa mereka yakin ini mioma gebut yang ukurannya 13 kali 18 cm, kemudian saya juga evaluasi, kita juga melakukan pemeriksaan fisik, akhirnya kita diskusi mengenai ablasi.
dengan HIFU. Bahwa dengan teknologi ini yang kita harapkan secara medis bahwa bila kita lakukan terapi, itu suplai darahnya mati. Suplai darah, kita tahu bahwa mioma itu seperti benalu, penuh dengan suplai darah. Ini jinak, benjolan yang jinak, tapi pasti banyak suplai darahnya. Jadi dengan harapan dengan teknologi HIFU atau FUA, bila kita bisa matikan suplai darahnya, kondisi membaik dengan mengecilnya ukuran dari mioma gebut dan juga suplai darahnya. Dengan harapan sesudah mengecil, bisa kita lakukan pengambilan mioma gebutnya itu dari bawah, tanpa angkat rahim. Karena kalau kita pengambilan mioma gebut dari abdomen, pasti tidak bisa, karena sayatannya terlalu dalam. Jadi kita harapkan itu pengambilannya dari bawah. Jadi dengan cara hysteroscopy reseksi mioma. Walaupun ukurannya besar, kita harapkan dengan suplai darahnya dia sudah mati, perdarahannya itu minimal, sehingga bisa kita lakukan dikit bertahap. Tapi luar biasa memang kekuatan tubuh Ibu Yani pada saat tindakan. Kita bisa melakukan sekali, in one go. Walaupun waktu itu kita sempat diskusi ya Ibu ya, mungkin tidak bisa kita lakukan karena ukurannya terlalu besar. Karena kan memang ada kapasitas maksimum untuk kita lakukan hysteroscopy untuk mengambil mioma. Kita memang sempat diskusi, ada kemungkinan kita tidak berhasil, atau ada kemungkinan bahwa mesti kita lakukan 2 kali, ada kemungkinan juga cuma dibius kemudian kita stop karena impossible. Tapi memang ya saya pun merasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, semua tim kita sebetulnya, dokter anestesi kita, itu juga ditambah suster-suster di kamar operasi, itu mereka sampai kaget. Mas Ali sampai kaget bahwa kita berhasil mengambil mioma gebut dari bawah tanpa sayatan, yang kita timbang itu 800 gram. Hampir 1 kilo. Dan itu lumayan lama ya operasinya. Mungkin saya kan nggak sadar. Tapi kita di dalam kamar operasi lumayan lama. Kita senang karena tim kita semuanya sudah kita prepare, dan saya senang dari Ibu Yani dan suami Pak Antoni bahwa yakin kita bisa melakukan. Memang semuanya itu sudah kita prepare. Darah pun sudah kita siapkan. Dan ya puji Tuhan memang semuanya berjalan lancar. Sesudah kita lakukan, saya jelaskan ke Ibu Yani bahwa saya itu amazing. Sebetulnya amazing memang dengan teknologi FUA. Saya itu amazing dengan tubuhnya Ibu Yani. Itu yang memang tiap individu beda-beda. Dan sesudah kita evaluasi sampai sekarang, itu sudah sembuh sempurna, Mas Ali. Jadi rahim masih ada, dan juga kedua ovarium masih ada, dan yang amazingnya lagi, sudah bisa tanpa kateter. Jadi bisa fungsi dari kandung pipisnya itu kembali sempurna. Karena kita ingat Ibu ya, waktu itu ya sesudah kita tindakan berhasil ngambil semua miomanya, itu Ibu Yani memang kita perbolehkan pulang. Dan amazingnya Ibu Yani itu bisa pulang hari kedua sesudah pengambilan mioma gebut. Memang dengan kateter selama 2 minggu, karena memang harus kita istirahatkan. Dengan harapan dengan kita istirahatkan, ototnya itu akan full recover. Karena kan ototnya pipis itu kan dia mesti mengakomodasi 300-400 cc, ada sensasi, kemudian instruksi dari otak, kemudian ke bawah melalui tulang belakang. Makanya pada kasus-kasus yang cedera tulang belakang kan tidak bisa menahan pipis ya sama BAB. Tapi itu yang terjadi pada tubuh kita, bahwa ada sensasi penuh 300-400 cc, terdeteksi oleh otak kita mengirim sinyal ke kandung kemih melalui tulang belakang. Dan hebatnya pada tubuhnya Ibu Yani bahwa pipisnya itu kita senang sekali bisa kontraksi full, jadi tidak ada retensi. Jadi sekarang ini fungsi organ Ibu Yani dari rahim, mulut rahim, ovarium, dan kandung kemih itu sudah sembuh total.
Bisa kita lihat Ibu Yani tampaknya sangat berbeda. Dulu sangat pucat, kemudian ada belalai gajahnya, karena belalai gajahnya itu adalah kateter. Kateter, Iya. mana-mana pakai kateter. Iya, mana-mana cuma untuk 2 minggu ya. Habis itu Iya, kita setelah lepas, tindakan itu 2 minggu. kita lepas, kita evaluasi, ternyata sesudah buang air kecil itu pipisnya kosong. Jadi sama sekali tidak ada retensi urin. Jadi kalau kita USG itu sisa urinnya itu 30-40 cc. Luar biasa, Mas Ali, luar biasa. Saya pun geleng-geleng. Makanya dengan kasus ini sebetulnya paper saya itu sudah diterima untuk scientific meeting tahun ini. Jadi sebetulnya saya sangat berterima kasih untuk semua. Jadi saya pribadi tidak menganggap pasien ya, termasuk Mas Ali sendiri dengan keluarga Ibu Afaf itu kita anggap keluarga. Jadi semua keluarga yang datang ke Abdi Waluyo, saya pribadi mengucapkan terima kasih karena dengan alat ini memang luar biasa teknologinya dan paper-paper saya itu sudah diterima di beberapa scientific meeting. Ya, congratulations juga kalau gitu. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sambil diminum itu. Oh ya, terima kasih, terima kasih. Akhirnya saya doang yang minum. Karena kelihatannya Mas Ali yang belajar banyak ini mengenai mioma gebut ya, jadi langsung kursus kilat mengenai Ini mioma kelas, ya Mas Ali. ini bukan podcast teman-teman, ini kelas ini. Tapi aman, tidak mungkin terjadi. Jadi itu sekarang pertanyaan agak teknis sedikit ke dokter Sigit dulu mungkin ya. Dari pertama kali datang gitu ya sampai keputusan untuk akhirnya untuk melakukan ablasi dengan HIFU itu berapa lama? Kemudian proses ablasi itu dengan HIFU itu berapa lama sih, seperti apa prosesnya gitu kan? Tadi tanpa pembedahan gitu kan? Mungkin itu dengar dari Mbak Endi juga karena itu kan kalau nggak salah itu kayak semacam masuk ke dalam gitu artinya kan ya? Nggak, tidur. Tiduran ya, alat itu kan singkat satu besar. Iya tertutup kan ya? Iya. Oh tidurnya iya tengkurap gitu ya? Betul, iya. Nah, mungkin nanti Mbak Endi bisa cerita juga seperti apa rasanya saat berproses Betul, itu gitu. Gimana Bu Yani rasanya? Jadi bisa sharing dengan pasien-pasien lain ya. Dan setelah selesai itu kemudian tadi recovery-nya berapa lama di rumah tadi 2 minggu itu before dan after atau all included semuanya seperti apa, tapi tadi dari mulai pertama kali datang sampai akhirnya keputusan untuk menggunakan HIFU itu berapa lama dok? Saya rasa tidak lama ya Bu Yani ya, karena pada saat itu HB-nya Ibu Yani sangat rendah, 6. HB-nya Ibu Yani 6 dan kemudian juga sudah kita koreksi untuk retensi urinnya, kita transfusi darah karena 6 memang butuh waktu paling tidak 2 hari. Sesudah stabil, kondisi aman, kita berikan antibiotik juga untuk mengurangi resiko infeksi karena pendarahan itu akan membuat resiko infeksinya tinggi ya. Udah stabil, baru kita diskusi mengenai ablasi. Sudah kita diskusi bahwa kita yakin, saya pun juga sebagai klinikus yakin ini bukan kasus kanker, makanya kita arahkan bisa kita lakukan ablasi. Memang pada kasus Ibu Yani ini, saking besarnya, itu kita bisa melakukan ablasi tanpa melukai kulit dalam liang kemaluan. Karena biasanya kita lakukan ablasi itu kan di dalam abdomen. Memang ini kasus rada luar biasa. Jadi kita arahkan sudutnya itu, mohon maaf, ke pinggul bawah, ke arah liang kemaluan. Biasanya kalau kita lakukan ablasi untuk kasus jinak, mioma, adenomiosis, atau kasus kehamilan yang plasentanya nempel di bekas jaringan operasi, itu kan di dalam perut ya, Mas Ali ya, di dalam abdomen. Atau untuk kasus kanker, untuk kanker liver, kanker pankreas, kanker ginjal, itu kan ke arah abdomen. Jadi pada Ibu Yani ini rada beda. Jadi dengan alat kita, sudutnya itu bisa kita arahkan ke bawah, ke liang kemaluan. Karena mioma gebut itu kan mioma dari rongga rahim yang tumbuh ke bawah, ke liang kemaluan. Jadi bertangkai ke bawah. Iya, bertangkai. Gitu ya. Jadi memang itu butuh khusus memang, penanganan khusus. Jadi untungnya alat kita sudutnya terapinya itu sudut probnya USG itu bisa kita arahkan. Kenapa alat ini aman? Akurasi tinggi.
Kenapa? Karena pada saat kita terapi itu kita menggunakan visualisasi dengan USG, jadi real life. Jadi kita bisa bedakan mana mioma gebutnya, mana kulit liang kemaluan. Karena kan kita tidak ingin merusak liang kemaluannya. Itu memang kekhususan dari kasus Ibu Yani ini. Jadi untungnya bisa kita lakukan. Dan bisa kita lakukan seluruh sepanjang 18 cm, lebarnya juga 13 cm, dan juga dengan pedoman menggunakan MRI, kita bisa temukan pangkalnya, suplai darahnya. Itulah yang juga kita ablasi. Itulah intinya. Makanya berhasil kita temukan pangkal suplai darah yang untuk mioma gebut. Jadi dengan alat kita itu sudutnya itu bisa kita arahkan ke bawah, bukan ke arah abdomen tapi ke bawah. Jadi ke arah kaki. Disesuaikan dengan kebutuhan dan Ya, kondisinya itu ya. betul. Jadi memang awal-awal kita sempat diskusi, Ibu kita coba ya terapinya, mungkin belum tentu bisa berhasil. Tapi untungnya memang berhasil kita lakukan. Komplit 18 kali 13 cm itu tanpa kita melukai kulit dalam liang kemaluan. Makanya kan selalu kita tanya, Ibu rasanya gimana? Soalnya bisa kita bayangkan kalau sampai ada cedera kulit dalam liang kemaluan, itu koreksinya sulit itu Pak Alim. Gimana? Kita kan nggak mungkin skin graft kan? Kita nggak mungkin skin graft kulit liang kemaluan kan? Makanya itu betul-betul kita jaga. Jadi sebetulnya prosesnya itu sebetulnya 2-3 jam itu Ibu. Ablasinya itu. Iya, 2-3 jam. Karena jam 12-an masuk jam 9 ya. Iya, Selesai jadi jam kita 12-an iya. sama perawat. Artinya itu dalam kondisi dibius nggak itu? ablasi Sedasi. itu? So, sedasi ya? Sedasi ya? Sedasi, Oke. iya. ngantuk-ngantuk dikit Bu ya. Enggak dikit dong. Enggak dikit. Baru Saya nggak sadar apapun. Jadi begitu saya masuk ruang FUA itu, saya doa lah menenangkan biasa gitu. Terus dikasih instruksi sama perawatnya, Ibu nanti kalau sakit ditahan, jangan gerak perutnya dan segala macam lah ya dikasih ini. Waduh, saya bilang saya kayaknya sakit nih gitu kan. Aduh Tuhan saya pasrah deh gitu kan, saya bilang gitu. Nah, dokter Sigit masuk ke ruangan, perawat bilang, ayo Bu naik ke alat tinggi. Jadi saya naik gitu kayak plak brodes gitu kan, naik. Terus tertelungkup. Nah setelah tertelungkup, saya menggigil. Karena kan di perutnya ada air. Kan pakai kaos diangkat, pakai kaos diangkat. Oke. Jadi perutnya harus mengenai air itu. Itu menggigil saya, dingin gitu, dingin. Lalu tangannya harus digini gitu kan. Nah si perawat bilang, siap ya Bu gitu. Terus saya lihat perawatnya kayak masukin suntikan. Saya bilang, wah ini sedasi nih, mungkin gitu saya pikir. Setelah itu udah saya nggak tahu apa-apa lagi. Sama sekali nggak tahu apa-apa, nggak ada yang ingat saya. Ingat-ingat itu ketika saya diminta bangun dari alat itu. Jadi Ibu udah selesai, yuk kita pindah ke bed pasien gitu. Saya ngangkat kaki berat sekali. Saya sampai, aduh ini kok berat sekali, nggak bisa gerak kaki saya gitu loh. Tapi saya kuat-kuatin gitu loh. Terus saya dengar tuh ada suara, mungkin dokter Sigit bilang, hati-hati jangan jatuh, hati-hati jangan jatuh. Terus pas saya berhasil pindah, ada suara lagi, jatuhkan saja badannya kan takut jatuh kan. Terus ada kayaknya dokter Sigit kali ya mungkin bilang, jaga ranjangnya jangan bergerak kan bisa jatuh kan kalau bergerak kan. Jadi ya puji Tuhan lah akhirnya saya bisa pindah, saya langsung terlungkup gitu, kembali nggak sadar. Jadi dari ruangan itu ke ruang rawat nggak sadar. Jadi saat proses juga awalnya dingin, begitu habis sedasi itu terus langsung, saya lost, cuma hitungan detik loh, hitungan detik. Jadi udah nggak ingat apapun gitu. Nah saya balik ke ruangan, di ruangan kembali dibangunkan lagi, geser-geser Bu, badannya perutnya Bu, pindah ke tempat bed pasien yang di ruangan itu gitu kan. Ya udah saya pindah. Setelah pindah saya nggak sadar lagi. Tapi sekitar jam 3 saya prediksi jam 3 karena suami saya datang sekitar 3:15. Jadi saya cross check gitu lah. Jam 3 itu saya agak kebangun gitu tapi belum sadar penuh ya. Jadi lihat orang tuh kayak bayangan. Masih ada fly dikit lagi gitu. Kayak bayangan gitu. Saya cuma merasakan kayak seperti ada perawat yang menghampiri saya kayak mungkin mengontrol apa gitu kan. Saya tahu nih ada wanita nih datang nih gitu, tapi nggak bisa lihat gitu. Nah, terus pintunya dibuka. Kenapa saya yakin pintu dibuka? Karena tirainya juga nggak ada, pintu terbuka jeblak, ada orang lalu lalang gitu. Berarti kan dibuka dong pastinya. Wah,
saya bilang, ya Tuhan terima kasih, saya bilang. Karena suami saya tuh harus ke Tangerang waktu itu. Saya tidak ada yang menemani itu, satu orang pun nggak ada. Jadi saya hanya berserah sama dokter sama perawat di sana gitu. Suami saya juga bilang sama perawat, Sus, tolong Sus, saya harus ke Tangerang, tolong titip gitu. Terus dokter bilang, enggak apa-apa, Pak, kan ada kami gitu. Nah saya, aduh, saya hanya bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, saya benar-benar sangat bersyukur gitu. Dijaga ketat dalam kondisi saya tidak sadar loh, ya kan? Nah terus tiba-tiba setelah lihat-lihat nggak lama saya dengar suara suami saya. Jadi mendengar bisa, tapi melihat jelas tidak bisa. Saya tidak bisa lihat suami saya loh. Nggak bisa, tapi saya dengar suaranya gitu. Sudah datang Jadi gitu. tahu kalau udah ada gitu kan. Waduh, saya bilang, waduh, saya bersyukur banget nih udah tambah tenang. Setelah itu langsung ditutup semua. Oh berarti kan benar-benar menjaga saya waktu itu. Oh gitu, karena saya nggak bersyukur jadi dibuka karena pas ya, nggak kan, ada supaya orang kan. kelihatan. Ya sebelahnya gitu. memang nggak ada pasien. Iya. Tapi begitu suami sudah datang baru ditutup Tutup gitu. semua. Berarti kan puji Tuhan ya, saya Iya, dijaga sekali gitu. Saya bersyukur sekali bahwa hidup saya tuh berharga banget gitu di mata para perawatnya gitu. Makanya saya mengucapkan terima kasih sekali. Nah setelah itu saya sempat boleh pulang ya dok. Setelah itu berapa ini kan istirahat dulu lah ya. Setelah itu boleh pulang. Nah di rumah itu mungkin karena terlalu besar, saya kesakitannya luar biasa. Kenapa gitu? Mungkin juga nih, ini saya orang awam bukan seorang dokter. Karena itu terlalu besar, tubuh kita kan kayak metabolisme tubuh kan sesuatu yang nggak boleh ada di tubuh kita pasti dia keluar kan. Contohnya misalnya kita buang air besar, itu kan refleks dia pasti mau keluar tubuh kita gitu. Itu juga sama, dia terus-terusan neken mau keluar gitu. Saya panik sebenarnya, takut kalau keluar di rumah bagaimana gitu. Saya kan pengalaman pernah saya tarik kan, saya lemes gitu loh. Saya bilang aduh gimana ini, akhirnya saya suami saya konsultasi sama dokter, dok ini istri saya kesakitan sekali dan ini gitu kan, dan saya takut banget gitu. Dokter bilang ya udah ke rumah sakit lagi gitu. Itu di besoknya di hari sama? Enggak, sekitar 2 minggu mungkin dok. Oh 2 minggu setelahnya. 2 mingguan. Dan sorry, jadi setelah ablasi itu kan si miomanya ini kan kayak dimatikan Ya, betul ya, ya? betul. Dimatikan, tetapi zatnya itu kan masih di dalam Masih gitu dalam, kan. iya. Walaupun Gitu udah kan. mati tetap masih ada di dalam. Masih ada di dalam gitu. Iya. Dan itu yang kemudian kayak ingin keluar, gitu. Betul. Oke. Jadi tambah panik, ini tambah kenceng mau keluarnya. Dan secara medis memang itu tuh memang nggak boleh keluar alam, kan bukan kayak buang orang BAB gitu kan, karena ini kan zat lain gitu ya. Memang itu dikeluarkannya harus dengan tindakan oke. Jadi yang terjadi itu setelah 2 minggu karena efek ablasi, suplai darahnya mati, sebetulnya jaringannya itu mengalami nekrotik. Iya. Jadi dia akan kontraksi. Miomanya sendiri kontraksi, rahimnya juga kontraksi. Terutama kita berhasil mengablasi, mematikan suplai darah ke miomanya. Memang bedanya ini dengan radioterapi. Kalau radioterapi kan semuanya rusak. Kalau ini enggak. Kan kita targetnya ke arah hanya mioma tubuhnya aja. Jadi terjadi nekrotik, terjadi bengkak, tetapi yang kita senang walaupun kesakitan, perdarahannya itu minimal ya Ibu ya. Nah, itu yang membuat kita yakin oke, aman Ibu. Karena memang secara teori sesudah kita lakukan ablasi itu memang rada bengkak. Karena kan dia kontraksi miomanya, karena kita tahu bahwa mioma itu kan sebetulnya pembengkakan otot rahim, dan otot rahim kan itu kan kontraksi. Jadi tentunya tidak apa-apa. Makanya saya meyakinkan ibu dan bapak bahwa itu aman, nggak apa-apa. Karena selama ini setahu saya sebelum ibu kita terapi, perdarahannya yang utama sampai HB6. Ini perdarahannya stabil. Ibu kan sempat cek darah ya waktu itu di rumah ya, dekat rumah. Jadi aman ibu, nggak usah ke rumah sakit karena terlalu jauh, istirahat dulu. Dan HB-nya bagus ya ibu ya, sama sekali tidak turun. Jadi perdarahannya. Jadi keluar tapi dari hasil miom yang terablasi. Yang darahnya dari miomnya itu seperti menstruasi, tapi warnanya coklat tua, coklat muda gitu. Lumayan banyak, karena kan saya besar kan. Mungkin semakin besar semakin banyak kali ya. Ekskresi dan sekresi itu saya ngalamin untuk keluar gitu. Tapi kan ketakutan juga ya, karena nggak ngerti gitu loh. Ketakutan, dan yang saya paling takuti adalah ketika dia dorong terus. Dia mau keluar gitu, saya aduh gimana ini gitu loh. Nah itu memang sejak
keputusan untuk ablasi ini kan di part of the plan-nya setelah itu akan memang dikeluarkan secara bertahap. Betul. Dan itu kalau di rencana awalnya memang butuh waktu berapa lama antara ablasi sampai akhirnya mulai tindakan itu? Kita memang rencana awalnya itu 2-3 bulan nih Bu ya. Tapi selama 2-3 itu ya? bulan. Oh, Tapi nggak jadi segitu Tetapi nggak ya. jadi segitu, malah kita Cepat percepat. sekali. Karena luar biasa. Kalau kita lihat dari tes darahnya HB stabil, leukosit juga tidak naik. Leukosit itu kan tanda-tanda infeksi. Jadi walaupun dikeluhkan seperti kayak melahirkan, kontraksi, ada yang mau turun, tetapi dari hasil darah itu sangat stabil. Dan selama pemeriksaan kita lihat juga miomanya itu kalau kita USG itu memang relatif mengecil. Iya. Oleh karena itu kita lakukan hysteroscopy reseksi itu dalam waktu 3 minggu Ibu ya, sebulan Iya, ya. nggak lama nggak? Tidak Sebulan, lama, 3 minggu tidak aja. lama. Makanya luar biasa. Apakah mungkin ini sekali lagi ini awamnya saya aja, apakah karena mungkin ukuran yang besar itu sehingga mungkin nggak bisa nunggu sampai 2-3 bulan karena ukurannya tuh yang dimatikan tuh besar sehingga Bisa jadi juga tadi sakitnya ingin luar biasa, keluarnya tuh ya. sakitnya jadi lebih terasa sehingga Dan perlu ambil jenisnya tindakan juga lebih cepat gitu mungkin. jenisnya Apakah- juga gebut juga Ya. mungkin ya Dok. Kalau mioma biasa gitu bukan gebut, mungkin nggak usah hysteroscopy, dengan FUA cukup. Secara medis sih aman untuk menunggu. Buktinya kan Ibu udah mioma gebut, mungkin Iya. udah 2-3 tahun nih Bu ya. Iya. Secara medis sih nggak apa-apa sebetulnya kalau kita tunggu. Cuma memang waktu itu keputusannya, Kuat. ya kontraksinya, Iya. Sakit kontraksinya, kemudian tetapi parameter darah bagus. Iya. Dan kalau kita periksa itu perdarahannya itu minimal, bukan darah segar. Beda kan Betul, Ibu ya, iya. waktu Coklat awal-awal kan itu warnanya darah makanya. segar. Memang makanya sampai bergumpal-gumpal. Makanya Iya. selama itu kita juga observasi itu Mas Ali. Jadi kita juga inginnya aman ya waktu saat pengambilan. Jangan sampai pengambilan tuh terus kemudian ada keluar darah segar kan. Jadi itu yang lebih meyakinkan saya sebagai klinikus, kelihatannya suplai darahnya sudah jauh berkurang. Oleh karena itulah kita diskusi lagi bahwa kita akan coba pengambilan dari bawah. Dan untungnya memang ibu dan bapak sekeluarga setuju. Oh iya Dok, itu juga Dok waktu sebelum memutuskan untuk hysteroscopy kan dokter pernah coba dibuka tuh di ruangan itu ya, di ruangan A. Nah itu kan dokter kan, saya tanya sama suami kan saya nggak bisa lihat. Diapain sama dokternya gitu pas di ruang rawat kan. Oh diketuk-ketuk sama alatnya gitu. Diketuk-ketuk. Terus aku bilang nggak sakit tuh sama sekali, nggak terasa apapun. Nggak terasa apapun dan saya tanya sama suami saya, keluar darah nggak? Nggak ada. Wah berarti udah mati, udah nekrosis. Gitu loh. Jadi 1 tidak sakit, 2 tidak keluar darah. Sementara sebelumnya kan saya tarik keluar darah. Kan berarti ada perbedaan, berarti suplai darah benar-benar sudah mungkin sudah stop ketika itu. Jadi waktu itu dokter bilang ya udah kita tindakan ini gitu ya waktu itu hari Senin gitu kan gitu. Memang kasus rada beda Mas Ali, luar biasa. Memang tidak ada di textbook. Sekarang jadi ada bis. Sekarang dan papernya sudah diterima sekarang. Mungkin akan kita publish ini ya. Iya. Betul, luar biasa. Memang ini rada beda. Rada beda. Dan ini jadi secara medis Mbak Yani sudah free, udah apa sembuh total gitu. Ya, betul. Sudah sembuh total, rahim masih ada, mulut rahim pun kemarin juga kita periksa bagus, tidak ada tanda-tanda keganasan, ovariumnya juga masih ada, dan yang amazingnya lagi memang pipisnya, kandung kemihnya itu sudah full functioning, tanpa ada retensi urin. Ya, jadi sudah tidak butuh kateter, tidak ada rasa nyeri, tidak ada rasa nyeri. Enggak, Ya. nyeri itu terakhir saya setelah hysteroscopy itu Dok. Itu kan setelah saya sadar gitu di ruangan perawatan, kebangun, aduh sakitnya sakit sekali, amat sangat sakit. Saya sampai netes air mata waktu itu karena saking sakitnya. Itu saya bilang sama suami, sakit sekali gitu. Tolong katakan sama suster. Lalu katakan sama suster mungkin telepon dokter kali atau apa ya. Dikasih obat botol gitu untuk penahan rasa sakit mungkin ya. Jadi dikasih, terus saya tertidur. Mungkin ya Tuhan udah jalannya lah, saya harus tidur supaya saya udah perjuangannya kayak apa kan habis dioperasi gitu. Saya tertidur, setelah bangun itu tidak sakit sama sekali sampai hari ini. Tidak pernah saya merasakan Sudah rasa berapa sakit lama perut. Itu kejadian kapan nih Dok? Sudah lama Ibu ya. Lumayan, lumayan, sebelum iya. lumayan.
Oktober, November. Iya antara gitu ya. udah. pokoknya. Udah 2-3 ya, bulan. udah beberapa bulan. 2-3 bulan. Iya. Iya 3 bulan lebih malah. Ya, 3 bulan lebih. Terus saya nggak pernah sakit perut sama sekali. Bahagia banget deh, bener-bener. Pipis sujud apa syukur. semua juga. Waktu pipis juga, waktu itu kan terakhir, bukan terakhir, cek untuk pipis sama dokter Sigit juga, dokter bilang, ini udah saya lepas, ini udah pasti bisa gitu kan. Saya nggak, aduh dok saya jangan pulang dulu deh dok, gitu kan, takut ya masih trauma kan. Iya dokter bilang jangan pulang dulu, memang harus di sini dulu gitu kan, harus bisa pipis dulu dan harus banyak gitu loh air seninya. Saya minum sampai 500 mili langsung, terus jadi, kok mau pipis ya gitu. Waktu pakai kateter itu tidak merasakan mau pipis, tidak. Jadi saya ke itu, wah banyak keluarnya. Saya langsung doa, bersyukur sama Tuhan. Jangan pulang dulu, saya bilang sama suami. Tunggu lagi, minum di sini, minum 500 lagi, pipis lagi, gitu kan. Sampai 3 kali saya. Jadi seliter lebih saya minum dalam waktu singkat itu. Karena saya pengen tahu gitu. 3 kali pipis Make saya sure baru. dulu gitu kan. Kan dokter bilang nanti kalau udah kabari ya gitu. Jadi begitu udah 3 kali saya bilang, dok udah bisa dok gitu. Bahagia banget ya. Dari situ udah mulai nggak ada, kayak badan saya kayak enak banget gitu loh. Sehat, enak gitu. Wow. Karena kan lepas kateter. Yang bikin ribet kan kateternya. Ya. Amazing, bilang amazing ya, amazing dan luar biasa. Dan mungkin saya punya 2 pertanyaan mungkin ke Mbak Eni dan mungkin satu ke Dr. Sigit juga. Sekarang itu atau bukan sekarang, jadi tadi kan menjalani proses itu kan satu adalah menjalani proses medisnya gitu ya. Kemudian bayangan saya ini mungkin yang tadi Mbak Yani bilang dalam proses perjuangan mencari dokter gitu kan, tapi juga berusaha untuk memperbaiki pola makan dan seterusnya. Itu juga mungkin nggak itu juga mungkin yang mempengaruhi saat akhirnya ketemu di Abdiwaluyo saat diperiksa juga yang lainnya cukup bagus hasilnya. Itu bisa jadi ada faktor karena ada memperbaiki tadi pola makan dan seterusnya sehingga yang lain juga ikut ya walaupun si mioma Gebur masih ada tapi kondisi kesehatannya juga relatif baik gitu kan ya. Itu ada perjuangan itu dan ada perjuangan secara mental juga pasti itu udah luar biasa pasti itu perjuangannya secara mental dan sama diri sendiri gitu kan. Dan juga tadi faktor lingkungan juga, maksudnya orang lain gitu, artinya ya dokter lain lah atau mungkin temen lah atau siapa juga yang mungkin bilang ya udah angkat aja dan seterusnya. Ini pertanyaan klise banget tapi saya harus tanyakan karena dari orang ke orang jawabannya beda-beda karena perjuangannya beda-beda gitu. Apa pembelajaran utamanya gitu? Pembelajaran utama sampai saya menjadi sembuh gitu. Ya dan dalam menjalani proses itu semua gitu. Mungkin tidak ya, mudah, tidak mudah. Yang pasti ya, saya punya keyakinan bahwa sebelum terjadi saya harus sabar. Sebelum terjadi saya harus sabar. Tapi begitu terjadi saya harus ikhlas. Jadi ketika saya menunggu berupaya lakukan dengan sabar. Apapun omongan orang, apapun tantangannya, tetap jalani dengan sabar. Tapi ketika terjadi, yang terjadi apa? Histerektomi atau tidak? Ya terima dengan ikhlas. Gitu. Itu sih pembelajaran yang sangat saya ini nih kayaknya gitu loh selama penantian saya mencari dokter gitu. Dan buat mungkin siapapun yang mungkin lagi nonton ini, lagi dengerin ini juga. Apakah karena mioma juga atau mungkin kondisi-kondisi medis yang lain yang sedang dihadapi gitu, ada nggak mungkin anything yang bisa disampaikan gitu? Ya kalau sama seperti mioma gitu, apapun jenisnya ya, mau submukosa atau apalah gitu ya, atau adenomiosis. Menurut saya kalau masih ingin mempertahankan rahim, coba aja ke
ketemu dokter sedikit di Waluyo ya paling itu ya. Lalu jaga pola makan juga gitu kan pastinya yang tidak ada mioma atau apa ya, jaga pola makan, seimbangkan antara makan, pikiran dan hati. Jadi jangan terlalu baper gitu loh, ada apa jangan terlalu disimpan ya, kalau mau menangislah mata tapi hati nggak usah ikut menangis gitu. Jadi sesaat aja lah lalu lupakan gitu loh. Tapi kalau sudah terjadi ya kita harus berjuang. Tapi kalau misalnya mau histerektomi ya pasti banyak lah rumah sakit yang bisa menolong, membantu gitu. Tapi kalau mau mempertahankan ya gak ada salahnya coba ketemu dokter Sigit. Thank you Mbak Yani, terima kasih banyak. Wow. Dari Luar biasa memang. Saya justru makasih loh sama Mas Ali. Wah ini kita dapat ilmu banyak ya nggak? Bener nggak kita dapat ilmu banyak ini? Kalau ada dokter Sigit mungkin anything you want to share juga dok, mungkin buat tadi siapapun yang lagi nyimak ini juga ya, mungkin ada mioma juga, ada saran atau apapun itu yang ingin dokter sampaikan juga gitu. Ya, memang yang ingin kita sampaikan bahwa kita harapkan dengan adanya teknologi AI, aplikasi teknologi, memang kita harapkan ke depannya medis itu kita harapkan tanpa pembedahan. Jadi kalau memang bisa ada teknologi tanpa pembedahan ya kenapa dibedah? Dan itu kan yang penting untuk ke depannya. Jadi memang saat ini dan juga itu sudah jelas dari Federasi Kandungan Kebidanan Sedunia bahwa memang terutama untuk yang wanita-wanita usia muda yang belum menikah, masih single, kalau ada mioma, itu kalau kecil tetap harus diterapi. Bisa dengan terapi obat, bila besar ukurannya lebih dari 3 atau 4 cm memang sebaiknya diterapi. Nah, terapinya memang kita harapkan dengan adanya teknologi HIFU ini tanpa pembedahan. Kenapa? Karena data kita, makanya kita juga terima kasih kepada semua keluarga yang sudah berobat datang ke Abdi Waluyo. Dari data kita yang miomanya besar pada usia rendah, itu dapat menurunkan AMH. AMH itu adalah cadangan telur. Dan itu sangat penting untuk fertilitas ke depannya. Itu memang kita beberapa kasus itu sampai geleng-geleng. Kok usia muda bisa ya miomanya sebesar ini? Kita usia muda awal 20-an itu sudah ada miomanya 10 cm. Jadi mioma itu memang betul adalah multifaktor dan juga kita harus jaga kesehatan. Dalam hal pola hidup, bahan makanan, olahraga, jadi lifestyle itu memang nomor 1 dan itu harus dari awal. Kalau dulu kan kita berpikir, usia kita masih muda, tubuh kita masih sehat. Ternyata jangan berpikir begitu. Karena lifestyle hidup sehat itu harus utama untuk mempertahankan supaya sel-sel tubuh kita itu cepat recover. Mohon maaf bila timbul penyakit pun itu pengobatannya lebih mudah dan recovery-nya lebih cepat. Yang memang sudah kita lihat, kita pelajari pada kasus Ibu Yani bahwa memang luar biasa proses perjalanan penyakit dan Ibu Yani sudah mempersiapkan dirinya dengan hidup sehat. Itu recovery-nya luar biasa. Mungkin kalau tidak dengan hidup sehat, mungkin ceritanya akan beda. Mungkin tidak bisa kita tolong dengan HIFU. Mungkin loh ya. Tapi saya rasa tubuhnya recover cepat karena memang dari awal 1-2 tahun kan sudah mencoba untuk hidup sehat. Protein tinggi, karbonya dikurangin, gula-gula juga dikurangin. Ya sore ini boleh loh ya, karena ini hari Minggu sore, weekend only. Pengecualian. Ya, jadi itulah ya. Dan juga untuk klinikus saya rasa pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus mendengarkan pasien ya, keinginan pasien. Karena sekarang itu dengan medsos, pasien juga lebih mengerti. Saya rasa mendengarkan keinginan pasien itu sangat penting. Bahwa tiap individu itu keinginannya beda-beda. Itulah yang membuat kita menjadi klinikus yang bagus ya. Ya, good clinician. Yang bahwa kita harus menghormati setiap individu. Kita kombinasi dengan teknologi yang ada, kita diskusi untuk
mendapatkan solusi yang terbaik. Mungkin solusi tiap individu beda-beda loh ya, tapi itu kan memang perlu kita diskusikan. Ya, saya rasa itu yang saya pelajari dari kasus Ibu Yani. Saya pun juga belajar dari kasus ini, luar biasa, luar biasa. Ya, kita semuanya belajar. Terima kasih banyak Dokter Sigit. Terima kasih. Luar biasa. Saya harus salaman lagi. Nggak bisa nih, harus salaman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalamannya, perjalanannya, ilmunya, wisdomnya juga. Dan buat teman-teman juga, thank you udah nyimak sampai di sini juga. Insya Allah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Di-share juga ke yang lain juga, kita nggak tahu siapa yang membutuhkan informasi ini gitu ya. Dan bukan hanya mudah-mudahan bermanfaat, tapi yang lebih penting mudah-mudahan dimanfaatkan. Ya. So, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih lo ya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih.